Halo anak-anak semua, kembali lagi di kita dalam pembelajaran sejarah peminatan bersama Ibu Raya dengan judul Peradaban Mesir Kuno. Sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia yang mencapai 6.400 km. Sungai Nil bersumber dari mata air di dataran tinggi atau pegunungan Kilimanjaro di Afrika Timur. Setiap tahun Sungai Nil selalu banjir. Luapan banjir menggenangi daerah kiri kanan sungai sehingga menjadi lembah yang subur selebar antara 15 sampai 50 km. Di sekeliling lembah sungai adalah gurun antara Lautan Tengah dan Lautan Merah. Terdapat terusan Suez yang menghubungkan pelayaran Eropa dan Asia terletak di benua Afrika. Kondisi sosial politik. Sejarah politik di Mesir berawal dari terbentuknya komunitas-komunitas di desa-desa sebagai kerajaan-kerajaan kecil dengan pemerintahan desa. Desa itu disebut nomen. Dari desa-desa kecil berkembanglah menjadi kota yang kemudian disatukan menjadi kerajaan. Mesir Hilir dan Mesir Hulu. Proses tersebut berawal dari tahun 4000 sebelum Masehi. Namun pada tahun 3400 sebelum Masehi, seorang penguasa bernama Menes mempersatukan kedua kerajaan tersebut menjadi satu kerajaan Mesir yang besar. Mesir merupakan sebuah kerajaan yang diperintah oleh raja yang bergelar Firaun. Ia berkuasa secara mutlak. Firaun dianggap dewa dan dipercaya sebagai putra dewa Osiris. Seluruh kekuasaannya berada di tangannya, baik sipil, militer, maupun agama. Sejak tahun 3400 sebelum Masehi, sejarah Mesir diperintah oleh 30 dinasti yang berbeda yang terdiri dari 3 zaman. Kerajaan Mesir Tua yang berpusat di Memphis, Kerajaan Tengah di Awaris, dan Mesir Baru di Thebe. Kerajaan Mesir Tua 2660 sampai 2180 sebelum Masehi. Kerajaan Mesir Tua disebut dengan zaman piramid karena pada zaman ini dibangunlah piramid-piramid terkenal, misalnya piramid Saqqara dan Firaun Djoser. Runtuhnya Mesir Tua disebabkan karena sejak tahun 2500 sebelum Masehi pemerintahannya mengalami kekacauan. Bangsa-bangsa dari luar, misalnya dari Asia Kecil, melancarkan serangan ke Mesir. Para bangsawan banyak yang melepaskan diri dan ingin berkuasa sendiri-sendiri. Akhirnya terjadilah perpecahan antara Mesir Hilir dan Mesir Hulu. Kerajaan Mesir Tengah 1640 sampai 1570 sebelum Masehi. Kerajaan Mesir Tengah dikenal dengan terampilnya Sesostris III. Ia berhasil memulihkan persatuan dan membangun kembali Mesir. Tindakannya antara lain membuka tanah pertanian, membangun proyek irigasi, perebutan waduk, dan lain-lain. Ia meningkatkan perdagangan serta membuka hubungan dagang dengan Palestina, Suriah, dan Pulau Kreta. Sesostris III juga berhasil memperluas wilayah ke selatan sampai Nubia atau kini disebut dengan Ethiopia. Sejak tahun 1800 sebelum Masehi, kerajaan Mesir Tengah diserbu dan ditaklukkan oleh bangsa Hyksos. Pada waktu itu kerajaan Mesir Tengah sedang mengalami kehancuran yang sangat signifikan. Kerajaan Mesir Baru 1570 sampai 1075 sebelum Masehi. Sesudah diduduki oleh bangsa Hyksos, Mesir memasuki zaman kerajaan baru atau zaman Imperium. Disebut zaman Imperium karena para Firaun Mesir berhasil merebut wilayah atau daerah di Asia Barat termasuk Palestina, Tunisia, dan Suriah. Raja-raja yang memerintah zaman Mesir kuno. 1. Ahmoses I. Ia berhasil mengusir bangsa Oksis dari Mesir sehingga berkuasalah dinasti ke-18 dan ke-19 sampai ke-20. Yang kedua, Thutmosis I. Pada masa pemerintahannya Mesir berhasil menguasai Mesopotamia yang subur. 3. Thutmosis III merupakan raja terbesar di Mesir. Ia memerintah bersama istrinya Hatshepsut.
wilayah kekuasaannya di timur sampai Syria, di selatan sampai Libya, di barat sampai Libya, dan utara sampai Pulau Kreta dan Sisilia. Karena tindakan tersebut ia digelari Napoleon dari Mesir. Tutmosis III juga dikenal karena memerintah pembangunan kuil Karnak dan Luxor. Strata sosial dan kehidupan di Mesir kuno. Sistem kepercayaan. Masyarakat Mesir mengenal pemujaan terhadap dewa-dewa. Hasil budaya yang pertama yaitu tulisan. Yang kedua, sistem kalender. Yang ketiga, kuil atau patung sebagai tempat pemujaan dewa-dewi. Yang keempat, seni patung. 5. Seni lukis. Media lukis yang dipakai bangsa Mesir kuno adalah papyrus. Lukisan memiliki fungsi sebagai upacara pelengkap kematian atau upacara keagamaan. Oke, baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran